Bagi Alkitab, kalau orang tanya tentang firman, ya, andai kata Dr. Richard Lee misalnya dia tanya langsung di saya pasti kasih ini ayat-ayat. Pasti saya akan kasih. Siapa tahu Dr. Richard Lee nonton ini dan dia bilang, aku mau undang dia, nah itu aku akan datang dong. Siapa tahu Dr. Richard Lee nonton ini dan dia bilang, aku mau undang dia, nah itu aku akan datang dong. Seorang mualaf bisa dikategorikan Yudas juga kalau begini. Lukas 22 tadi kembali ya. Setelah ayat 3, ya kalau tanda mirip Yudas, walaupun tidak semua tapi ada kemiripannya. Kalau bersekutu dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang kedua, yang berikut adalah kalau mulai pindah agama karena uang. Nah ini Yudas juga, ada Yudasnya di situ. Ya, ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Ya, jadi itu kelihatan. Nah, kita kan tidak tahu motivasi orang mualaf. Kita tidak tahu Dr. Richard Lee mualaf gara-gara apa. Ruben Onsu mualaf gara-gara apa. Deddy Kobuser mualaf gara-gara apa. Atau Kristen-Kristen yang lain, khususnya public figure atau artis. Kita kan tidak tahu. Tapi, andai kata ada orang mualaf gara-gara memang mau cepat kaya. Nah, Yudas itu. Ada Yudas di situ. Ada kemiripan dengan Yudas di situ. Dia ternyata mau cari kaya. Wah, kalau gua nggak pindah agama, bisnis gua nggak bakalan naik nih, ya kan? Kalau gua nggak pindah agama, gimana dong? Ini income lagi turun nih, ekonomi lagi susah nih. Pindah agama, biar viral biar diundang biar pemasukan tambah banyak. Nah ini Yudas. Andai kata ada begitu, ya toh? Nah, jadi sebenarnya kalau saya amati memang ada ciri-ciri Yudas sedikit. Tetapi ada juga yang saya perlu tambahkan di ayat 6. Ia menyetujuinya tentang uang itu, sepakat uang. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, para mualaf juga bisa dikatakan Yudas kalau dia tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat kembali. Tapi dia pakai kesempatan untuk semakin jauh dari Tuhan. Ya, maka saya pikir dalam konteks penyalahgunaan kesempatan, di situ juga ada mirip dengan Yudas. Ini orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Nah, sekarang persoalannya, firmannya, banyak orang bukan memahami. Tetapi, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik, misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, di tafsir salah. Ini, my God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini, saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Nah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Okay. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia.
Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta. Kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Kalau yang bukan Kristen, pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam. Yang masuk surga harus Kristen. Atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih, saya sedih. Saya Kenapa? juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus nggak sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak juga gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Lalu kalau orang bilang, Yudas. Pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus. Ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama. Gitu kan. Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari. Iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah kenapa belum menemukan? Ya bukan salah Dr. Richard. Salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Lucu banget. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Lalu Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan? Lain cerita kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Nah kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Kalau saya bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Kalau saya terus terang nggak setuju karena buat saya simple aja gitu, karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Buat saya, kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak
belum menemukan Tuhan, saya coba di sini, saya coba di sini, saya coba. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. Dan jadikan saya orang yang lebih baik. Dan Jadikan ketika saya orang kita lebih jadi orang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah, kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Oke. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Yeah. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Ya, tapi jujur saya sedih sih, karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya, jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur, gitu kan? Karena mau mencari, oh kalau saya di kampung terus, saya nggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah, aku senang harus di kampung gitu. Dia harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta, ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu, kesannya tuh kan, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih, enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya kan? Dalam hidup saya, kalau saya yakin, I believe in true God, somehow you will find true God. Karena Alkitab saya bilang, barang siapa yang mencari akan menemukan. Kan begitu. Oke. Hidup dibikin simple, Dok. Kan agak aneh juga Pak Pendeta, karena menurutku kalau misalnya ketika orang lain itu jadi lebih baik, ketika orang lain itu berbahagia, ketika kalau orang lain itu bergembira, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya atau orang yang di samping dia harusnya ikut bahagia dong. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, orang yang lagi menemukan Tuhan, ya orang yang jadi lebih baik, kita itu menjadi sedih dan kita itu jadi marah, justru kita harus pertanyakan, hatinya nggak bersih. Apakah kita sudah belajar agama dengan baik? Ya. Apakah kita belajar agama susah lebih lihat orang baik? senang lihat orang susah. Itu sih menurut saya. Saya membahas pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong di dalam podcastnya dengan Dr. Richard Lee ya, yang baru mualaf itu ya saudara. Sebetulnya saya terus terang belum pernah mengkritisi secara keras Pendeta Gilbert Lumoindong, walaupun selama ini banyak sekali kalangan-kalangan yang mengkritik keras Pendeta Gilbert, termasuk dari kalangan reform ya saudara. Tapi saya sendiri belum pernah ya. Saya pernah membahas pernyataan-pernyataan atau video-video daripada Pendeta Gilbert beberapa kali, dan itu sifatnya hanya masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang sifatnya hanya memberi masukan ya. Tapi kali ini saya betul-betul mengkritik di dalam pengertian memang karena ada yang salah ya dari pernyataannya. Bahkan menurut saya itu pernyataannya adalah pernyataan yang sesat ya, yang menyesatkan ya. Kali ini saya akan lawan Anda, dan karena podcast itu adalah publik ya, ditonton semua orang, saya pun akan memberikan tanggapan secara publik, saya katakan demikian ya. Saya sudah menulis di Facebook dan hari ini saya bahas di YouTube ini saudara ya. Dan Pak Gilbert terakhir dia berkata, ya kalau memang saya salah, sikat bung katanya ya. Ya saya sikat benar ini. Saya sikat benar ini ya, karena Pendeta Gilbert berkata sikat bung ya. Iya saya sikat benar ini. Sangat berbeda dengan yang saya dengar di khotbah-khotbahnya di gereja. Ya, ini salah satu pendeta karismatik yang saya dengar cukup sering berkata, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa percaya Yesus pasti selamat, siapa tidak percaya binasa. Itu salah satunya pendeta karismatik atau Pentakosta karismatik yang biasanya atau cukup sering berbicara seperti itu adalah Pendeta Gilbert ini. Ya. Tapi dalam podcast ini semua itu jadi luntur. Semua itu jadi pudar dan membicarakan pandangan yang merupakan pandangan pluralisme agama. Jadi saya mendengar ini seperti sesuatu yang
dibuat-buat, dikarang-karang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi podcast ini. Saya tidak melihat sesuatu yang genuine di situ. Ya, genuine maksudnya yang biasa di hot bahkan di mimbar selama ini. Yang biasa dia teriakan waktu dia pimpin KKR sama sekali berbeda. Ya. Dan bagi saya ini jenis kalau saya bilang kompromi, tapi dia sendiri membuat-buat ya, mengarang-arang bebas ya. Mengarang bebas ya. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Kemungkinan menurut saya secara psikologis Pak Gilbert ini berusaha mencari kata-kata, kalimat yang menurut dia mungkin tetap bisa Kristen, tapi pada saat yang sama dia tetap terlihat toleran di hadapan Richard Lee. Tetap terlihat toleran di hadapan mungkin penonton Richard Lee. Ya, yang mungkin notabene rata-rata adalah Muslim. Tapi Pak Gilbert, saya mau beritahu Anda, bukan bidang Anda itu. Anda bukan apologet, Pak Gilbert. Yang ada itu Anda hanya kompromi di situ. Anda tidak pada satu sisi tetap menunjukkan iman Kristen Anda dengan tegas, dan di sisi yang lain Anda toleran. Tidak, Anda tidak menunjukkan itu di situ dalam podcast ini. Anda terlihat kompromi sekali dan Anda mengajarkan pandangan pluralisme agama di sana. Dan kekristenan Anda sama sekali luntur dan pudar dan tidak kelihatan di situ. Saya yakin sekali kalau dilihat dari modelnya ini Pak Pendeta Gilbert ini bukan orang tidak cocok disebut liberal, tidak cocok disebut progresif, tidak cocok disebut yang menganut pandangan pluralisme agama, bukan. Tapi dia hadirkan pandangan kacau semacam itu, pandangan kacau pluralisme agama, karena secara psikologis Pak Gilbert tidak bisa menghadirkan iman Kristen secara utuh, tetapi dengan cara yang toleran. Maka saya bilang bukan bidangnya. Bukan bidangnya itu, saudara. Lain halnya kalau pendeta-pendeta yang memang selama ini sudah liberal ya, saya yakin sekali itu memang lahir dari pandangan mereka yang liberal, yang progresif ya, dari pandangan mereka yang memang sudah menganut pandangan pluralisme agama. Tapi kalau Pak Gilbert ini bukan di situ dia, bukan. Ya, dia adalah orang yang sangat sering bahkan cukup sering bahkan sangat sering untuk mengkhotbahkan keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang ada di sana kemarin adalah kompromi. Kenapa kompromi? Ya, karena tidak bisa mengelola antara bagaimana menghadirkan iman Kristen dengan bagaimana toleransi. Bukan bidang Pak Gilbert itu. Atau bisa jadi takut. Ya, takut apa ya? Kenapa takut sama Dr. Richard Lee ya? Ya, nggak perlu takut ya. Kita orang Kristen menghadirkan iman kita apa? Kenapa? Kecuali kalau kita memaksa orang, hei kamu percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, saya marahi kamu sekarang. Nah, ini baru salah. Anda tidak berani menyatakan iman Kristen yang sesungguhnya. Itu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa memang surga versi Kristen berbeda dengan surga versi yang lain. Itu sama sekali berbeda. Tuhannya Kristen Allah Trinitas tidak sama dengan Tuhan yang lain. Allah Trinitas yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan Tuhan yang lain. Itu beda. Sama sekali berbeda. Tapi Anda tidak berani membawa poin ini di situ. Ya. Dan Anda hanya mau toleransi. Dan dengan demikian Anda hanya kompromi di sana. Ya. Ya sorry aja kalau ada nanti yang mungkin bahas ini. Ya kalau ada mungkin yang bahas ini nanti lalu berkata, oh Pendeta Gilbert sekarang sudah progresif. Dia adalah Kristen progresif, dia adalah liberal. Dia adalah penganut pandangan pluralisme agama. Saya katakan dan sangat yakin, bukan. Pak Gilbert bukan orang progresif, bukan orang liberal, bukan penganut pandangan pluralisme agama. Tapi Pendeta Gilbert, dia kompromi di situ kemarin, mengkompromikan keyakinannya sendiri. Demi toleransi. Karena situasi memaksa dia. Kalau saya tidak bisa dipaksa situasi Pak Gilbert. Beda kita Pak Gilbert.